Di bumi ini, terdapat suatu wilayah yang sangat kering. Hampir tidak ada makhluk hidup yang dapat bertahan di sana. Namun, ironisnya, wilayah ini menjadi sorotan banyak negara di dunia. Wilayah tersebut adalah Antartika. Sebuah benua yang dipenuhi es dan tidak berpenghuni. Para peneliti dan penjelajah tertarik untuk menjelajahi wilayah ini. Begitu pula dengan sejumlah orang yang tertarik pada teori konspirasi yang percaya bahwa di balik dinding es Antartika terdapat keberadaan alien atau mungkin dunia lain. Eksplorasi lebih lanjut mungkin akan mengungkap banyak rahasia yang tersembunyi di balik lapisan es dan pemandangan putih yang tidak berujung. Sejauh pemandangan mata di wilayah Antartika, terlihat hanya gunung-gunung es dan dataran putih yang meluas. Namun, jangan mengira bahwa benua ini hanya terdiri dari es yang mengapung di lautan selatan bumi. Sesungguhnya, di balik lapisan es tebal ini, terdapat dataran pulau seluas 14 juta kilometer kuadrat yang menjadikan Antartika sebagai benua terbesar kelima di dunia setelah Asia, Amerika Utara, Amerika Selatan, dan Afrika. Benua ini telah tertutup es selama ribuan tahun, menyebabkan lapisan esnya menjadi sangat tebal, bahkan mencapai kedalaman 4 km dengan rata-rata 1,6 km. Kedalaman ini jika dibandingkan dengan Gunung Semeru, gunung tertinggi di Jawa, bahkan puncak Semeru tidak dapat menembus lapisan esnya. Dengan es yang tebal seperti itu, akhirnya Antartika menjadi daerah yang terisolasi dari sumber air, menjadikan benua yang tidak hanya sangat kering, tetapi juga tidak cocok untuk dihuni secara permanen oleh manusia. Kondisi lingkungan yang ekstrim membuatnya tidak ramah bagi kehidupan hewan dan tumbuhan. Meskipun demikian, ditemukan banyak beberapa tumbuhan laut dan ganggang mampu tumbuh di tepi Antartika, dan beberapa spesies hewan laut telah berhasil membangun habitat di sekitar pinggiran benua. Namun, bagian tengah Antartika tetap tidak berpenghuni. Jelas, jika kita bandingkan dengan keadaan di kutub utara yang masih dihuni oleh suku Eskimo, kita dapat memperkirakan betapa ekstrimnya kondisi di kutub selatan hingga sulit bagi siapapun untuk tinggal di Antartika secara permanen. Menurut penelitian yang dilaporkan oleh National Geographic, suhu rata-rata di Antartika berkisar antara -10 hingga -3 derajat Celcius di daerah dataran rendah. Namun, ketika mencapai puncak esnya, suhu dapat mencapai -60 derajat Celcius, suatu kondisi yang bukan hanya membeku, tetapi juga bisa mengancam kehidupan manusia dalam waktu yang singkat. Meskipun wilayah ini ekstrim dan tidak layak huni secara permanen, aktivitas manusia telah ada sejak penjelajahan pertama menjelajahinya pada tahun 1820-an yang berasal dari berbagai negara. Pada awalnya, penjelajahan ini lebih merupakan persaingan antara penjelajah dan ilmuwan untuk keunggulan dalam pengetahuan dan eksplorasi. Tetapi, ambisi tersebut kemudian berkembang menjadi upaya untuk menaklukkan atau mengklaim wilayah Antartika. Hingga kini, Antartika tetap menjadi tujuan utama untuk penelitian ilmiah yang mengungkap misteri-misteri yang tersembunyi di bawah lapisan es berusia ribuan tahun. Selain itu, dikenal bahwa Antartika merupakan lokasi yang sangat signifikan untuk pengamatan iklim global. Sejumlah informasi dan artikel ilmiah menunjukkan bahwa dampak dari perubahan iklim, terutama dalam bentuk pencairan es di Antartika, telah menarik minat banyak ilmuwan bumi untuk melakukan penelitian di sana. Para ilmuwan oseanografi, astronomi, dan astrobiologi sering melihat Antartika sebagai tempat yang ideal untuk penelitian mereka karena kondisi laut dan langitnya sangat mendukung. Ini mungkin
salah satu alasan mengapa benua tersebut telah menjadi sumber perselisihan antara banyak negara. Persaingan ini telah memicu konflik internasional yang panjang, terutama ketika beberapa negara berusaha mengklaim wilayah di Antartika. Bahkan, konflik tersebut hampir eskalatif menjadi perang, tetapi berhasil diatasi melalui deklarasi Angkatan Laut Tripartit yang mengatur agar negara-negara yang melakukan penelitian dan eksplorasi di Antartika tidak membawa kapal perang ke wilayah tersebut. Kemudian, saat dunia menyelenggarakan acara ilmiah internasional yang dikenal sebagai Tahun Geofisika Internasional atau yang selanjutnya disebut sebagai IGY, Argentina dan Chile, dua negara yang aktif dalam penelitian di Antartika, menyatakan bahwa partisipasi 12 negara dalam penelitian di benua tersebut tidak menandakan klaim atas wilayah. Oleh karena itu, setelah berakhirnya IGY, fasilitas yang didirikan harus dibongkar. Namun, karena beberapa penelitian, termasuk yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan Uni Soviet, belum selesai pada saat IGY berakhir pada tahun 1958, keduanya menyatakan bahwa fasilitas mereka tidak akan dibongkar hingga penelitian selesai dan tujuan tercapai. Meskipun demikian, perbedaan pendapat tersebut menyebabkan ketegangan internasional meningkat, bahkan menimbulkan kekhawatiran akan munculnya konflik di Antartika. Untuk mengatasi situasi tersebut, Presiden Amerika Serikat akhirnya menggelar konferensi Antartika yang diakhiri oleh 12 negara yang aktif di wilayah tersebut sejak dimulai IGY. Konferensi tersebut bertujuan untuk menyepakati sebuah perjanjian damai antar negara. Namun, karena adanya ketegangan geopolitik di antara negara-negara tersebut, mencapai kesepakatan final menjadi sulit dan mengakibatkan negosiasi perjanjian menjadi panjang. Terdapat lebih dari 60 sesi negosiasi dan 2 tahap konferensi sebelum tercapainya perjanjian Antartika yang dikenal sebagai Sistem Perjanjian Antartika. Perjanjian ini mengatur bahwa wilayah Antartika hanya boleh dimanfaatkan untuk tujuan damai. Penelitian ilmiah ini harus terbuka dan dapat diakses secara bebas, serta melarang eksploitasi sumber daya alam dan kegiatan militer di wilayah Antartika. Pada tanggal 1 Desember 1959, sebuah kesepakatan ditandatangani di Washington oleh wakil dari 12 negara, termasuk Argentina, Australia, Belgia, Chili, Prancis, Jepang, Selandia Baru, Norwegia, Afrika Selatan, Uni Soviet atau Rusia, Inggris, dan Amerika Serikat. Kesepakatan ini yang dikenal sebagai Perjanjian Antartika dianggap sebagai perjanjian periodik yang harus direvisi atau diperbarui setiap 30 tahun. Meskipun demikian, perjanjian ini baru mulai berlaku pada tahun 1961 dan sejak itu mendapat dukungan dari banyak negara lainnya. Dengan lahirnya perjanjian ini, dampaknya sangat dirasakan dalam menjaga perdamaian di Antartika serta mencegah potensi konflik. Saat ini, jumlah negara yang terlibat dalam perjanjian telah mencapai 56, memberikan hak suara kepada mereka yang melakukan penelitian di Antartika. Sejak 2004, kantor pusat sekretariat Perjanjian Antartika didirikan di Buenos Aires, Argentina. Saat ini, 12 negara yang terlibat telah mendirikan lebih dari 55 stasiun penelitian Antartika untuk program internasional geofisika. Terkait dengan perjanjian yang masa berlakunya akan berakhir pada tahun 2048, jika tidak diperbarui, ada potensi konflik di Antartika untuk mengklaim wilayah benua tersebut. Saat ini, kita akan mengalihkan fokus dari topik politik dan mengembalikan perhatian kita ke benua Antartika yang terletak di bagian selatan bumi. Benua ini memiliki karakteristik unik, terutama dalam hal terbit dan tenggelamnya matahari. Berbeda dengan pengalaman umum kita yang dapat menyaksikan matahari terbit dan tenggelam setiap hari. Di Antartika, momen-momen tersebut menjadi langka dan hanya terjadi sekali setiap 6 bulan. Iklim di Antartika juga sangat ekstrim dengan sedikit sekali curah hujan. Bahkan beberapa jurnal ilmiah mencatat bahwa rata-rata hanya ada 4 hari hujan dalam setahun di Antartika.
Oleh karenanya, tidak mengherankan jika iklim membuat Antartika menjadi salah satu tempat paling kering di planet ini. Di wilayah Antartika, terdapat kawasan kaya akan batuan meteorit. Fenomena ini telah diidentifikasi oleh para peneliti karena hamparan es yang luas seringkali mengungkapkan keberadaan batuan meteorit yang mayoritas berasal dari Mars. Para ilmuwan telah mengkaji batuan-batuan ini dengan cermat, berusaha mengungkap asal-usul serta sifat unik yang dimilikinya. Penelitian terkait meteorit di Antartika telah menghasilkan pemahaman baru mengenai sejarah awal tata surya dan perkembangan planet di dalamnya. Bahkan, dalam beberapa kasus, ada indikasi kemungkinan adanya kehidupan mikrobiologis di batuan meteorit yang mungkin telah ada di Antartika sejak ribuan tahun yang lalu. Antartika menawarkan sebuah tempat yang menakjubkan bagi ilmuwan bumi yang ingin menjelajahi evolusi planet ini secara mendalam. Di sana terdapat danau subglasial yang tersembunyi di kedalaman beberapa kilometer di bawah lapisan es, menciptakan kesempatan penelitian yang langka. Pada tahun ini, berdasarkan data terkini yang tersedia di situs resmi Antarctic Glaciers, disampaikan bahwa beberapa negara masih terlibat dalam proyek pengoboran danau subglasial aktif seperti Danau Vostok, Danau Wilans, dan Danau Ezelwor, dengan tujuan untuk penelitian lebih lanjut dan pemahaman terhadap sejarah iklim global. Walaupun proyek ini menghadapi tantangan besar dalam menghindari kontaminasi danau dari faktor luar, keberhasilan amat penting untuk mengungkap sejarah iklim bumi yang terpendam selama berabad-abad. Proses pengeboran yang memakan waktu dan biaya tinggi harus dilakukan dengan cermat oleh para ilmuwan untuk mengambil inti es berbentuk silinder dari lapisan es terdalam. Dengan es ini, para peneliti dapat menganalisis berbagai aspek iklim, termasuk komposisi atmosfer, suhu, dan pola curah hujan yang terperangkap dalam es selama ribuan tahun. Proses analisis yang rumit memerlukan penelitian kimia dan isotop untuk menghasilkan informasi tentang kondisi iklim di masa lalu yang harus dilakukan dengan hati-hati agar inti es tidak terkontaminasi. Dengan demikian, hasil penelitian ini akan membantu memahami bagaimana iklim bumi telah berubah sepanjang ribuan tahun dalam konteks geologis yang beragam dan mampu memberikan wawasan untuk meramalkan tren iklim di masa depan. Saat ini, pemanasan global dan perubahan iklim menjadi perhatian utama di seluruh dunia, terutama terkait dengan pencairan es di kutub. Potret masa depan Jakarta yang suram mungkin menjadi kenyataan jika tren pencairan es di Antartika terus meningkat. Namun, sebelum dampak itu mencapai titik krisis, ekosistem Antartika akan menjadi korban pertama. Pencairan es akan mengakibatkan hilangnya habitat bagi hewan-hewan yang bergantung padanya dan kemungkinan kelangkaan sumber makanan di perairan Antartika karena migrasi massal hewan akibat perubahan iklim. Beruntungnya, meskipun tidak dapat disangkal bahwa pencairan es akan terjadi suatu hari nanti, keberadaan perjanjian Antartika sebenarnya dapat mengurangi kecepatan pencairan tersebut dan menunda dampak pemanasan global. Setidaknya, dalam perjanjian Antartika, semua negara harus mematuhi aturan untuk tidak mengeksploitasi sumber daya alam di Antartika, di mana kedalamannya tersimpan ladang minyak yang jumlahnya sangat besar, bahkan bisa menandingi negara-negara produsen minyak terkemuka seperti Abu Dhabi. Apakah di balik tembok Antartika benar ada dunia lain? Banyak gagasan menarik telah muncul dari penemuan, penelitian, dan eksplorasi di Antartika, meskipun sebagian besar spekulasi cenderung menuju teori konspirasi yang mengingatkan keberadaan alien dan dunia tersembunyi di balik lapisan es. Salah satu topik yang sering diperbincangkan adalah kemungkinan keberadaan makhluk asing di Antartika. Walaupun belum ada bukti ilmiah yang kuat mendukung teori keberadaan alien,
Tetapi banyak spekulasi yang muncul di dunia maya dan dalam komunitas konspirasi. Teori tersebut menyatakan bahwa 12 negara yang mewakili pemerintah dunia membangun fasilitas penelitian di Antartika lengkap dengan pangkalan militer, mungkin untuk menyembunyikan keberadaan alien atau teknologi canggih yang ditinggalkan oleh makhluk asing. Klaim ini didasarkan pada gambar satelit atau citra udara yang menunjukkan struktur atau objek yang dianggap tidak biasa di wilayah Antartika. Ada klaim tentang bangunan aneh atau objek yang menyerupai piramida yang dianggap sebagai situs penelitian rahasia atau entitas kehidupan yang tidak dapat diidentifikasi. Klaim yang mengenai keberadaan alien di Antartika sebagian besar bersandar pada spekulasi yang tidak didukung oleh bukti yang kuat. Beberapa individu mungkin melihat pola atau struktur tertentu di permukaan es yang dianggap sebagai bukti keberadaan bangunan alien atau jejak pesawat luar angkasa. Namun, klaim semacam ini sering kali dipertanyakan oleh ilmuwan dan ahli. Sikap skeptis dari komunitas ilmiah muncul karena kurangnya bukti yang konsisten dan jelas, sehingga teori konspirasi semacam ini seringkali dipandang sebagai spekulasi tanpa dasar yang kuat. Sampai saat ini, tidak ada bukti konkret yang menegaskan keberadaan alien di Antartika atau wilayah lainnya di bumi. Di samping perbincangan mengenai alien, ada pula hipotesis mengenai adanya wilayah tersembunyi yang terletak di belakang dinding es. Ketertarikan terhadap hipotesis ini semakin meluas ketika seorang penulis dari Buenos Aires, Argentina, menggambarkan sebuah cerita fiksi yang menggambarkan kehidupan di balik dinding es tersebut, serta menciptakan sebuah peta fiksi yang dikenal sebagai peta terra infinita. Peta fiksi ini secara tidak terduga menjadi bahan referensi yang digunakan untuk mendukung hipotesis tentang keberadaan wilayah tersembunyi di Antartika. Hipotesis ini meyakini bahwa di balik lapisan es yang tebal terdapat dunia tersembunyi atau kerajaan rahasia yang dijaga ketat oleh elit global atau pemerintah dunia yang merahasiakannya. Menurut hipotesis ini, terdapat sebuah struktur besar berupa tembok atau dinding yang mengelilingi benua Antartika untuk menyembunyikan keberadaan wilayah tersembunyi tersebut. Bagi para pecinta One Piece, ini seperti memiliki penghalang besar yang memisahkan mereka dari Grand Line, sebuah wilayah yang jauh lebih luas di dunia ini. Di dunia nyata, beberapa pendukung teori konspirasi percaya bahwa Antartika mungkin menyimpan rahasia tentang peradaban kuno yang sangat maju, atau bahkan menjadi tempat tinggal bagi makhluk supranatural seperti dewa-dewi. Mereka yang percaya pada teori ini juga mengklaim bahwa hanya segelintir orang elit global yang memiliki kemampuan atau akses untuk memasuki dunia rahasia ini yang dipenuhi dengan misteri. Terdapat beberapa pandangan alternatif yang menyatakan bahwa alasan dibalik penutupan dan penjagaan rahasia dunia ini adalah untuk menjaga keamanan penemuan teknologi maju, serta merahasiakan pengetahuan yang dianggap tabu oleh masyarakat umum. Namun, disayangkan bahwa meskipun teori ini terdengar sangat menarik, tidak ada klaim atau bukti yang cukup kuat untuk mendukungnya secara meyakinkan, seperti halnya dengan teori mengenai keberadaan alien. Hingga saat ini, riset ilmiah di Antartika fokus pada pemahaman lingkungan, sejarah iklim, dan pengaruhnya terhadap iklim global. Mayoritas ilmuwan menyatakan ketidakmungkinan keberadaan tembok raksasa atau dunia tersembunyi di balik es tebal tersebut. Bahkan, jika ada, menyembunyikan dan menjaganya dari pengungkapan selama bertahun-tahun akan menjadi tugas yang sangat sulit, mengingat eksplorasi yang dilakukan oleh para peneliti dan pengamat independen di Antartika. Dengan demikian, teori ini dianggap sebagai fiksi tanpa bukti pendukung yang cukup untuk mendukung kebenarannya, mirip dengan konsep peta terra infinita.